tujuan utama untuk perawatan paliatif terutama pada kanker ini adalah bagaimana supaya kualitas hidup pasien itu meningkat. Kita semua tahu ya, sakit terminal itu bukan hal yang mudah. Betul. Buat pasien, buat keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya dengan Dr. Nonot. Guys, kita rame-rame loh. Kemarin biasanya langsung saya di close up ke sini, jenengan di close up ke sana. Baru kali ini narasumber kita langsung di tengah dok. Nanti kita akan kenalan dengan narasumber kita hari ini, Mas. Kayaknya seru sekali dia. Pasti dong, pasti. Ya baik, selamat pagi Sobat Muwardi. Kita ketemu lagi di Positif Podcast Sehat Solutif. Tim positif and get more solution. Ya, kita hampir 1 bulan ya. Kita tiap bulan kayaknya syuting terus, tapi bulan kemarin kita nggak tahu kemana nih. Dan ada satu lagi bu manajer, bu produsernya nggak ada hari ini. Kita bebas jam kosong. Tapi ada penggantinya. Ya baik Sobat Muwardi, tentu saja di podcast kali ini ya, di materi kali ini akan sangat menarik sekali karena kita sudah kedatangan 2 narasumber yang keren-keren banget. Pokoknya Dr. Nonot ya. Pastinya kan pernah dengar nggak apa sih yang di benak Dr. Nonot kalau misalnya pasien itu pastikan ada beberapa kondisi. Nah kalau misalnya kondisinya mungkin di saat fase-fase yang bukan kritis ya, tapi tidak bisa disembuhkan. Nah, tidak bisa disembuhkan. Nah, itu bagaimana sih? Kadang ada terapinya. Ada terapinya. Nggak kayak di sinetron, ya kan? Pernah nggak dengan di sinetron itu? Sinetron itu pasti kalau misalnya dokternya itu datang ke ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak bisa disembuhkan dan ini. Tapi kita tinggal 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya. Waktu Anda. Itu di sinetron. Tapi kalau di podcast kali ini pelayanan di RSUD Dr. Muwardi tidak seperti itu. Kita ada pelayanan khusus, namanya pelayanan apa dok? Paliatif. Ya, baik. Sobat Muwardi, kita ada kedatangan 2 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Sri Marwanta, spesialis penyakit dalam MKes Finasim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adem pokoknya kalau sama Dr. Marwanta itu adem banget. Lembut, adem gitu. Yang kedua adalah Dr. Ratih Aryanita, spesialis penyakit dalam, konsultan psikologi MKes. Psikosomatis. Selamat pagi Dokter Ratih. Pagi Mas Pius. Sering ya, pokoknya sering kalau misalnya sama Dokter Ratih ini nggak asing lagi kalau saya udah masalah onlinean. Ya sering kita ajak narasumber. Tapi jangan salah loh, nanti kalau Dokter Marwanta pagi ini bisa memberikan sesuatu hal yang asik, kita ajak lagi nih. Bu produser mana? Siap ya? Oh. Dia bingung. Bu produsernya nggak ada. Ya baik, kita materi pagi ini apa Dr. Nonot? Perawatan paliatif ya. Perawatan paliatif. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di saat terakhir. Wah, di saat terakhir. Tapi benar nggak sih akan terakhir? Ya, kita akan lihat nanti ya. Bagaimana sih kualitas hidupnya, pengalaman-pengalaman dokter-dokter ini setelah menangani beberapa pasien-pasien yang harus dirawat dengan paliatif? Ya. Langsung aja dok. Langsung aja. Kita langsung tanya kepada. Kita langsung tanya ahlinya aja. Sama Dokter Sri Marwanta. Apa sih dok terapi paliatif itu? Ya. Oh iya. Ya terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang mungkin sebenarnya lebih lengkapnya mungkin program paliatif ya. Jadi kalau saya nanti kan kaitannya lebih khususnya ke arah program paliatif cancer. Ya, lebih ke kan cancer. Karena pasien-pasien cancer di rumah sakit Dr. Muwardi kan banyak ya. Ya, jadi jadi masih dengan program paliatif cancer ini sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi. Baik. Ya. Baik. Jadi tujuan utamanya ini adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Dan atau kematian yang bermartabat. Lebih jauh lagi sebenarnya adalah untuk memberikan dukungan kepada keluarga pasien ini terkait dengan kondisi pasien yang memang sudah terminal. Dengan cara apa? Terutama adalah memberikan
kenyamanan, pembebasan rasa nyeri, serta gangguan-gangguan lain yang terjadi pada pasien ini. Dan pendekatannya pun konkret. Ada visi, ada psikososial, maupun secara struktural. Bahkan religinya yang akan kita dekati. Baik. Sehingga tujuan utamanya nanti terutama pada pasien ini akan merasa nyaman. Betul. Kualitas hidupnya juga akan nyaman. Betul. Tetapi juga keluarga yang setiap hari bertemu dengan pasien ini juga akan merasa ada seseorang lain yang memperhatikan. Betul. Sehingga bebannya berkurang, kualitas hidup dari keluarga pasien itu pun juga akan meningkat. Begitu. Apakah harus dilakukan di rumah sakit, Dok? Ya. Jadi memang sebenarnya targetnya pasien-pasien yang palliative cancer ini tujuan akhirnya justru sepertinya perawatan itu bukan di rumah sakit, tetapi justru di rumahnya. Malah lebih besar di rumahnya. Harapannya di rumah. Memang pada kondisi-kondisi tertentu bahwa pasien ini memang harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Misalnya, dari keluarga merasa bahwa, aduh, saya tidak tega ini kalau dirawat di rumah sakit di keluarga. Makanya dia akan dibawa ke rumah sakit untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dirasakan sangat mengganggu. Jika keluarga belum siap. Atau yang kedua, masuk ke rumah sakit ini misalnya ada komplikasi yang memang saat itu mengganggu dan harus diatasi. Misalnya ada sesak nafas yang begitu sangat karena ada cairan di paru-parunya, atau perut yang sangat gede karena mohon maaf ada cairan asitesnya, atau rasa nyeri yang memang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan yang sudah dibawakan oleh dokternya. Nah, keluhan-keluhan ini apabila sudah bisa diatasi dengan baik, harapannya pasien ini nanti bisa perawatannya itu di rumah. Betul. Karena banyak yang menginginkan bahwa kalau misalnya seseorang itu akan meninggal, dia akan lebih nyaman kalau meninggalnya itu di tengah-tengah keluarga. Mungkin di samping kanan kirinya anaknya, cucunya, atau pasangannya. Sehingga mungkin akan kembali menghadap Sang Khalik di tengah-tengah orang-orang yang sangat dicintai. Tapi kadang ini loh, Dok, orang yang sudah pasien yang sudah sakit, yang mungkin tadi dokter mengatakan terminal gitu, mohon maaf, ngeyel. Seperti itu bagaimana? Ada juga, Dok, yang pokoknya pengennya harus ke rumah sakit. Ya. Ini nanti pasti kita akan bekerja sama dengan yang lain ya. Karena memang kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mungkin dikatakan sudah terminal, kemungkinan harapannya tidak mempunyai harapan untuk sembuh, atau mohon maaf secara medis usianya itu mungkin tidak berapa lama lagi, kan itu ada ciri-cirinya. Ya kita memang salah satunya adalah satu pendekatan secara pelan-pelan pada pasien. Tapi memang kita harus betul-betul hati-hati di dalam memberitahu kepada pasien ini. Jangan sampai seolah-olah kita mengatakan, Pak, Bu, penjenengan itu memang sudah parah, tidak bisa diapa-apakan. Kan jangan sampai seperti itu. Langsung down. Ya, kan agak seperti itu, Dok. Betul. Jadi memberi sesuatu yang pelan-pelan. Tetapi yang mungkin dari saya akan lebih jelas, lebih rinci, itu kita secara pelan-pelan dengan keluarganya. Betul. Tetapi jangan di hadapan si pasien. Kalau seperti itu kan berarti seolah-olah kan akan menurunkan semangatnya kan. Iya, betul. Betul. Sehingga dan ini memang akan melibatkan dari banyak pihak ya. Dari dalam suatu tim itu kan nanti kan akan banyak yang terlibat. Sehingga akan saling memberitahu, sehingga misalnya pada suatu ketika pasien ini memang layak untuk rawat jalan, harus ada suatu kesepakatan antara siapa? Dokter tim yang merawat ini dengan pasiennya, dengan anggota keluarganya. Targetnya apa? Bisa dirawat di rumah. Kalau misalnya kontrol, sudah kita berikan kapan itu kontrol. Tetapi juga harus kita pesan, kalau memang sebelum waktunya kontrol terjadi penurunan, terjadi kondisi yang gawat, sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan dari pasien dan anggota keluarganya, silahkan kembali ke rumah sakit. Lewat mana? Lewat IGD. Lewat IGD. Iya, jadi ada semacam tidak harus menunggu sampai tanggal sekian, harus. Betul. Kalau ada sesuatu, silahkan. Begitu. Baik. Ya, tapi kondisi pasien yang ditangani sama Dokter Marwanto selama ini masih sadar ya, Dok ya? Ya, memang ada beberapa yang rata-rata masih sadar. Masih sadar? Ya, jadi misalnya ada penyerahan dari beberapa departemen di luar kami, kondisinya masih sadar, Dok, Bapak Ibu. Tetapi begini,
ada beberapa kondisi yang menurut beliaunya sudah tidak memungkinkan. Karena khususnya dari kami yang cancer ini kan pertama adalah dengan cara operasi. Kemudian yang kedua adalah dengan radioterapi. Yang ketiga dengan kemoterapi atau penggabungan dari ketiga itu. Tetapi kalau dari JPC sudah menilai bahwa ini tidak memungkinkan dengan tiga-tiganya itu komunikasi, sering memang diserahkan kepada kami. Kondisinya masih sadar. Baik. Ya, masih sadar. Sehingga kita akan menerapi paliatif yang akan kita berikan. Tapi apa ada yang sudah tidak sadar? Ada. Oh, ada. Ada. Datang tidak sadar, Dok. Datang tidak sadar. Tidak sadar. Karena misalnya CA cervix yang sudah metastasis ke brain atau ke otak. Oh. Jadi kondisinya sudah tidak sadar. Sehingga kalau seperti ini memang kita juga harus lebih ekstra, terutama memberitahu kondisi ini kepada anggota keluarga dan target apa yang akhirnya akan kita capai pada pasien ini. Iya, betul. Ada target-target dari masing-masing pasien. Dan targetnya itu nggak harus sembuh. Ya. Tidak harus sembuh. Dokter Maulanta dalam melakukan pelayanan atau program paliatif ini punya tim nggak, Dok? Siapa aja sih, Dok, yang terlibat, Dok? Jadi timnya banyak. Salah satunya nanti kan di sebelah saya ini. Iya. Sebelah. Ya. Jadi kalau di dalam tim paliatif itu pertama ada dokter. Satu ada dokter umum, ada dokter paliatif, ada dokter spesialis. Karena di tim kita ini kan melibatkan seluruh departemen. Jadi dalam tim itu pasti perwakilan dari departemen itu ada. Kemudian ada perawat, ada pembantu perawat, kemudian ada apoteker, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada psikologis, ada psikolog ya, psikolog klinis, kemudian ada juga rohaniawan, termasuk ada yang namanya pekerja sosial. Dan ini yang tugasnya salah satunya adalah mendampingi keluarga di dalam keseharian. Jadi memang banyak melibatkan disiplin supaya betul ya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien, walaupun mungkin di masa-masa akhir hidupnya. Ya. Oke. Kalau misalnya ini, Dok, dalam proses edukasi ke keluarga, apakah ada keluarga yang harus dipilih dalam artian dari tingkat pendidikannya dari keluarganya, terus soalnya kebanyakan kan ada beberapa keluarga mungkin pangapunten, Dok, pendidikan mungkin latar belakang secara pendidikan mungkin belum bisa menerima apa sih yang penjelasan dari dokter, terus mungkin diwakilkan dari keponakan dan keluarga lainnya tuh mungkin penyampaiannya juga kurang pas dengan apa yang ini. Gimana, Dok, trik-triknya seperti itu, Dokter? Iya, betul. Jadi kalau di program paliatif memang ada yang namanya family meeting ya. Jadi seperti rapat keluarga. Rapat keluarga. Terutama memang yang akan kita panggil terutama adalah anggota keluarga yang paling berperan dengan si pasien. Oh. Tetapi paling dekat. Iya. Mungkin yang paling berharga ya. Tetapi kadang-kadang memang mungkin kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kemampuan beliau-beliaunya ini untuk memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga yang paling sering kita lakukan adalah beberapa anggota keluarga yang memang kita panggil secara bersamaan. Supaya keterangan yang kita ini nanti tidak hanya satu sisi. Karena gini, menurut pengalaman, kalau hanya satu yang kita beritahukan, bisa saja nanti anggota keluarga lain pada waktu lain kali ketemu nanti ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Betul. Dan perlunya juga adanya semacam berita acara apa yang sudah kita sampaikan kepada itu supaya dan ditandatangani nanti pada akhirnya sehingga misalnya pada saat ini sebenarnya permasalahan utamanya itu apa yang kita berikan dan target apa yang akan kita berikan pada pasien ini menjadi sesuatu yang jelas. Di samping untuk memberikan penjelasan pun kita harus juga satu suara. Idealnya nanti dari tim ini sudah sesuatu merumuskan bareng-bareng apa tuh yang harus kita sampaikan kepada pasien dan atau anggota keluarga beserta target apa yang ingin kita capai dalam perawatan ini. Betul. Kalau yang disampaikan ke keluarga tadi ya, Dok ya. Kalau yang disampaikan langsung ke pasien ini, Dok. Apa sih, Dok? Jadi penasaran. Selama ini memang kita menjadi sesuatu yang agak berbeda ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau misalnya usianya sudah sangat sepuh. Kondisinya complicated banget. Ya akan kita beritahukan secara sekilas saja. Misalnya pada pasien ini datang dengan keluhan nyeri yang amat sangat. Ya sudah, yang kita tonjolkan adalah rasa nyeri ini Bapak atau Ibu akan kita atasi, harapannya akan membaik, akan tidak mengganggu dan seterusnya. Tetapi kan sebenarnya di luar rasa nyeri itu kan sangat banyak. Ini nantilah yang terutama akan kita beritahukan kepada
anggota keluarga. Karena memang sebenarnya apa yang diderita oleh pasien itu yang pertama kali paling berhak siapa yang mengetahui? Ya pasien itu. Pasien, betul. Tapi kadang-kadang kita kan harus wise juga. Apa yang harus baiknya kita berikan supaya apa? Dia mengerti tetapi menghindari sampai down. Oh ternyata saya kok sudah parah ya. Nah ini yang mungkin akan sedikit banyak kan kita hindari. Oh. Ada gitu. Ini seru nih, ya. Bukan seru, ini sedih. Ya. Enggak, maksudnya tuh saya baru tahu. Oh ternyata itu memang harus ada. Nggak hanya satu. Saya pikir itu gini, hanya satu dokter yang seperti DPJP ya, dokter perawat bertanggung jawab utamanya itu yang hanya menyampaikan. Ternyata ini satu tim ya dok ya. Ada dokter umum tadinya dan ada apotekernya juga. Wah, biasa lah. Tim berarti. Iya. Kita punya tim dok di Rumah Sakit Umum. Ada. Luar biasa. Baru tahu kan? Baru tahu. Ya baik, terima kasih Dokter Marwanta nih. Kita akan lanjut ke sebelah nih dengan Dokter Rati. Menurut dokter nih, kebanyakan seperti apa sih kondisi psikis pasien yang menjalani perawatan paliatif? Nah. Oke, terima kasih Mas Bius. Sama-sama dok. Jadi yang ketemu saya macam-macam. Ada yang sudah dalam kondisi menerima sakitnya, ada yang masih menolak. Kenapa saya masih sakit begini? Kenapa saya dikasih ini? Gitu kan. Betul. Ada yang sudah jatuh dalam kondisi depresi. Jadi dia sedih, tidak mau makan, tidak mau ketemu orang. Nah, itu jadi kenapa dalam layanan paliatif ini pendekatan pasiennya itu pasien center. Jadi orang satu dan orang yang lainnya berbeda. Kita lihat seberapa jauh tingkat emosinya pasiennya gitu. Karena ketika dia masih belum bisa menerima sakitnya, masih marah sama sakitnya, keluhannya itu juga akan jadi semakin banyak gitu. Misalkan nyerinya jadi makin terasa gitu. Jadi macam-macam yang kita temui. Unik tiap orang. Oh, berarti kalau misalnya dokter kalau melihat dari kondisi dokternya pasien itu harus screening dari awal sampai akhir dulu ya. Seperti apa sih kondisi psikisnya kayak gitu. Ada pengalaman nggak dok kalau misalnya ada yang benar-benar itu dia sampai nggak mau nerima gitu, sampai beberapa kali dan akhirnya apakah itu ketemu lagi nerima akhirnya? Oke. Saya beberapa hari yang lalu dapat sih sudah sepuh, masih belum bisa menerima sakitnya, tidak mau makan, lempar-lempar bantal itu di kamar, itu yang bisa dia ambil dilempar. Nah itu kita akan memberikan suatu psikoterapi suportif. Gimana supaya pasien ini tidak merasa sendirian menghadapi sakitnya. Kemudian dia bisa menerima. Dan setelah beberapa hari pelan-pelan kita juga edukasi ke keluarganya. Ini dalam kondisi begini sebaiknya support apa sih yang bisa kita berikan. Itu dengan perawatnya yang setiap hari ketemu pasien ini. Alhamdulillah beberapa hari kemudian pasiennya bisa pulang senyum, mau makan, mau minum. Pertama dia tiap mau makan udah enggak ada gunanya lagi disembur-sembur itu. Ada juga. Ada sampai disembur-sembur yang kemarin. Tapi alhamdulillah pelan-pelan. Memang harus tim. Jadi ada perawat, ada keluarga yang nungguin, dokter, ikut semua. Bahkan rohaniawan, ketika kita lihat secara spiritual pasien ini mau menerima seorang rohaniawan, kita undang juga rohaniawan. Gitu. Kalau ada terapi untuk keluarganya, dokter, mungkin ada keluarganya kan juga yang nggak bisa nerima juga. Ya, banyak. Kadang ada yang kalau misalnya ini mungkin saya anggap orang tuanya udah sepuh dan ini ngeyel kan udah lawan. Saya nggak percaya dokter. Saya mau ke yang lainnya aja. Mana dokter lainnya? Gimana dokter? Ya, jadi di paliatif ini kita juga membantu untuk keluarga. Bahkan sampai di saat berkabung itu masih kita berikan layanan. Nah kalau memang beliau sulit, biasanya kita adakan seperti tadi kata Dokter Marwanta, kita adakan family meeting, beberapa keluarga ketemu, kita ngomongin targetnya, kita kasih tahu apa target saat ini, kondisinya begini, pelan-pelan biasanya mau. Itu pelan-pelan. Itu. Memang seringkali jadi tantangan itu adalah keluarga. Nah ini biasanya nggak satu atau dua aja tapi pasti ada. Pengalaman saya pasti ada yang setuju dengan dokternya, kita kasih tahu pelan-pelan lewat family meeting. Gitu. Ya karena kan tadi kondisi kalau misalnya pasien yang tadi dia udah nerima atau ada yang nggak nerima,
dia tuh merasa sebenarnya yang dia butuhkan itu adalah pendekatan dari keluarga ya. Kalau saya lihat pengalaman dari saya punya beberapa teman-teman yang kondisi keluarganya, salah satu keluarganya itu punya penyakit parah yang nggak bisa diobati. Akhirnya kan seperti halnya tuh kalau orang Jawa bilang kembali lagi ke anak kecil. Nah itu. Jadi apa aja kadang tadi apa yang ada yang dilempar, ada yang dilempar. Tapi ada juga yang seperti halnya itu dia menjadi manja banget. Kalau misalnya di depan keluarga itu dia merasa kayak kesakitan banget. Tapi di saat mungkin dia lagi sendiri tuh kayak orang sehat gitu. Ada nggak seperti itu? Ada loh. Ada. Memang ada orang juga. Itu unik ya. Tiap orang unik dan beda-beda. Ada yang seperti itu yang apalagi yang anak kesayangan atau yang spesial gitu ya. Kadang-kala langsung keluhannya keluar gitu. Kita lakukan psikoterapi pelan-pelan tentang menerima sakitnya, tentang harapan dia bagaimana, tentang latihan-latihan yang bisa dia lakukan untuk mengatasi ini gitu, dan juga ke keluarganya kita edukasi. Gitu. Yang paling penting adalah keluarga. Keluarga, terutama yang sehari-hari merawat itu yang harus kita kasih tahu. Ya, dari pengalaman Dok, kayak unik dan beda-beda. Mungkin dari pengalaman yang paling istilahnya menyentuh hati atau sampai selama ini mengenai hati apa Dok? Dokter Ratih lama banget, tiba-tiba dia harus pamitan. Oh ya, jadi memang setiap orang itu unik ya. Saya pernah ada pasien yang sakit, dia ada gangguan di persarafan, miastenia ya, gangguan di persarafan sehingga dia buat bernafas saja butuh alat bantu nafas. Nah, dia masih usia muda, masih awal-awal itu masih marah sebisanya dia marah. Tapi karena lama di ICU ya kita lakukan perawatan. Nah pada suatu hari beberapa hari terakhir kok jadi dia suka senyum. Dan terakhir itu dia bilang ke saya, terima kasih Dok, terus senyum. Ternyata malamnya beliau berpulang. Nah itu yang jadi bikin saya ini. Jadi beberapa di paliatif karena kita mendampingi saat-saat terakhir beliau, kadang-kala itu beberapa pasien itu kayak pamitan gitu. Gitu Mas. Nah, jadi itu yang juga berat juga sih bagi tenaga kesehatan ya. Nah, gimana kita mengatur emosi kita supaya hanya sampai pada level empati aja, nggak boleh jatuh ke simpati. Gitu. Luar biasa. Itu yang paling berkesan. Saya pernah seperti pamiti. Bahaya bro. Kamu dipamiti nanti repot lagi. Aduh. Oke, baik. Langsung kita balik nih ke Dokter Marwanta nih ya. Apakah ada cerita juga nih Dok mengenai pasien atau keluarga yang mengutarakan keluh kesahnya langsung gitu Dok? Oh iya, ada. Jadi kemarin ada pasien yang kita rawat, memang pasien ini menderita kanker dan sudah stadium lanjut. Akhirnya karena kebetulan ini dari daerah, sehingga sudah mengalami perawatan di daerah. Lama-lama akhirnya dirujuk ke kami, Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian setelah dianalisa, memang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, atau yang kedua radioterapi, atau yang ketiga kemoterapi atau kombinasi. Ya akhirnya kan sempat down itu. Nah, berarti seperti ini bagaimana Dokter? Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Dokter Ratih Aryanita tadi, kita memberikan penjelasan secara pelan-pelan kepada pasien dan anggota keluarga. Memang targetnya saat itu bukan 3 hal tersebut yang akan kita lakukan, tapi bagaimana supaya keluhan-keluhan yang ada pada Bapak ini, Bapak, ini bisa berkurang, syukur menjadi tidak ada. Bagaimana supaya kualitas hidup ini akan menjadi naik, kan begitu. Akhirnya pasien lama-lama akan menerima, dia akan merasa nyaman. Iya dokter, kemarin kan saya sangat nyeri sekali, sangat sesek, perut saya membesar. Ini akhirnya kan seseknya dikurangi, nyerinya dihilangkan. Akhirnya menjadi nyaman. Dan ya akhirnya memahami bahwa memang program saat ini bagaimana supaya keluhan-keluhan itu hilang dan kualitasnya bisa membaik. Dan yang lebih saya senang lagi adalah akhirnya pasien itu tahu secara pelan-pelan, oh saya kondisi seperti ini. Dan keluarganya pun juga bisa memahami. Berarti memang target dokter ini adalah seperti ini. Dan alhamdulillah akhirnya bisa kontrol di poli dalam kondisi yang saya senang itu kalau dia sudah merasa
bisa mengatakan bahwa dirinya sudah merasa baik, bisa senyum, itu kan saya sudah lega. Wah iya itu yes gitu ya. Baik. Berarti pernah nggak dok punya pengalaman karena dokter tuh merawat kan pasti nggak hanya 1 hari 2 hari ya, kalau lama banget, apalagi dengan kondisi terdiagnosa cancer. Nah ada nggak keluarga tuh sampai ya bisa dikatakan kayak menjadi saudara gitu dokter? Iya kan? Karena kan lama gitu loh, lama. Pernah seperti itu. Tapi mungkin tidak boleh menyebutkan nama. Iya betul. Jadi waktu itu suaminya memang kita rawat dalam kondisi yang sudah terminal. Itu memang sudah beberapa bulan. Setelah itu memang akhirnya suatu ketika sang suami tercinta ini meninggal. Nah, saya juga heran kok tiba-tiba ada WA ke saya. Kenapa kok seperti itu? Saya berikan nomor WA. Memang saya menganggap bahwa pasien-pasien yang terminal itu sesuatu yang menurut saya sangat istimewa. Sehingga kalau pasien biasa-biasa itu saya biasanya mohon maaf tidak saya beri nomor WA. Tapi kalau ini saya beri nomor WA. Dan harapan apa? Sewaktu-waktu ada keluhan silahkan menghubungi saya. Kan begitu. Dan itu memang terjadi. Dan nanti kalau saya tengah malam bagaimana Pak Dokter? Kalau untuk penyenangan boleh, saya bilang begitu. Wow. Dan akhirnya suatu ketika kok lama ya kok tidak memberikan kabar. Dan ternyata kabar itu akhirnya muncul, dokter apakah saya boleh bertemu? Oh boleh, silahkan. Tapi Masya Allah ternyata yang bertemu itu bukan sang suami tercinta itu, tetapi sang istri yang selama ini mendampinginya. Dan dia mengatakan dengan derayan air mata, oh iya. Terima kasih dokter atas perawatan selama ini kepada suami saya. Nah kenapa? Suami saya kemarin sudah meninggal dengan tenang. Saya sebagai suami dan anggota keluarga mengucapkan terima kasih. Saya ikut menangis pada waktu itu. Artinya atas perawatan yang dilakukan oleh tim yang ada di rumah sakit Dr. Muardi ini. Dan yang lebih mengharukan lagi itu kan sampai-sampainya Masya Allah itu benar-benar terjadi. Membawakan sekotak makanan yang sangat banyak kepada kita. Sehingga saya sangat bingung ini harus bagaimana. Ini jangan-jangan gratifikasian. Tetapi saya jujur memang akhirnya pada waktu itu kita terima dan kita berikan di bangsal yang merawat pada waktu itu tanpa mengurangi sayur hormat, karena kadang-kadang kalau kita tolak kan mereka merasa tidak nyaman gitu. Apalagi memang dia mengatakan ini sebagai sedikit rasa terima kasih. Saya bilang seperti itu. Ya akhirnya kami terima. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang betul-betul terjadi dan saya merasa betul-betul bisa menangis, terharu dan nggak tahu lah campur aduk. Iya baik. Karena dokter sudah mendampingi lama, tahu prosesnya, 3 tahu. bulan pada waktu. 3 bulan. Ya Allah. Ya ini air matanya nggak dibuat ya. Beneran. Nih kita kembali ke Dokter Ratih nih. Ya bisa dijelaskan dok seperti harapan dari pendamping psikologi psikologi pasien paliatif. Bagaimana sih peran pendamping ini terhadap peningkatan kualitas itu? Oke. Jadi tentunya kita semua tahu ya sakit terminal itu bukan hal yang mudah. Betul. Buat pasien, buat keluarga. Nah, gimana masalah pendampingan ini supaya pasien itu satu, dia berdamai dengan kondisinya. Jadi dia menerima saya nyeri, saya ada sakit ini, gak apa-apa gitu. Dia masih, kalau saya selipkan sedikit rasa syukur, misalkan masih bisa bernafas pagi ini, berarti Allah atau Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang terkasih, untuk melakukan hal-hal, banyak hal, meskipun mungkin nggak sama seperti dulu waktu sehat, tapi pasti ada hal yang masih bisa dilakukan. Misalkan dengerin podcast, nonton YouTube. Itu biasanya saya selalu sudah nonton YouTube atau sudah dengerin podcast belum gitu. Betul. Atau yang dia kan dia terbatas ya. Jadi dia masih bisa melakukan kualitas hidup yang paling optimal dalam kondisinya saat itu dengan happy gitu, dengan senyum. Ya mungkin happy-nya beda sama waktu sehat ya, tapi setidaknya dia nggak jatuh dalam kondisi depresi. Demikian juga di keluarganya. Pasti saya akan tekankan
memang yang ketika sakit yang diuji itu nggak cuma yang sakit, justru yang ujian terbesar adalah pada keluarga yang merawatnya. Nah ini berarti Tuhan atau Allah sayang banget sama bapak atau ibu diberi kesempatan merawat keluarganya yang sakit, diberi kesempatan menikmati saat-saat mungkin kita tahu nggak akan lama gitu. Jadi gimana supaya keluarga dan pasien ini saling mengisi, saling menerima, saling menjaga hingga kualitas hidupnya bagus di saat-saat terakhir sehingga bisa berpulang dalam kondisi yang bermartabat gitu. Seru ya. Satu jujur Dokter Marwanta sama Dokter Ratih, satu baru dengar tentang paliatif ini Dok, pelayanan paliatif ini. Kalau anggap saja saya adalah masyarakat umum baru dengar. Mungkin di masyarakat yang lain itu di luar sana belum tahu loh Dokter Nonot. Iya ternyata kita di UD Dr. Muwardi itu ternyata punya tim untuk program ya Dok ya, bukan pelayanan, program paliatif ini kan gitu kan. Ternyata ada memang kemarin semalam tuh saya browsing Dok, beberapa rumah sakit besar ini udah mulai bermunculan. Bermunculan termasuk rumah sakit yang ada di Yogyakarta, di Semarang itu saya browsing, oh ternyata sudah ada gitu loh. Dan ternyata kita udah punya tim sendiri dan timnya ternyata saya pikir hanya dokter spesialis yang hanya merawat, ternyata luar biasa nih Dok ya. Oke terakhir Dokter Nonot, apa ini? Pesan-pesan benar untuk penyemangat Sobat Muwardi yang mungkin yang mendengarkan ini yang harus mendampingi keluarganya yang lagi sakit. Ya ini monggo dari Dokter Marwanta dulu nih. Jadi mungkin sedikit yang ini saya sampaikan. Pertama terkait dengan paliatif ini, bahwa tujuan utama untuk perawatan paliatif terutama pada kanker ini adalah bagaimana supaya kualitas hidup pasien itu meningkat. Ya. Kualitas hidup dari anggota keluarga meningkat. Ya. Yang kedua, yang namanya paliatif ini tetap tidak mungkin akan dilakukan oleh satu orang. Tetapi pasti dalam bentuk tim. Supaya apa? Pelayanannya menjadi lebih baik. Oke. Kemudian untuk paliatif kanker ini sebenarnya sudah bisa dimulai sejak kapan? Yaitu pertama sejak diagnosis kanker itu ditegakkan. Selama mendapatkan terapi, bahkan sampai masa bergabung dari keluarga. Kalau memang pasien itu akhirnya kembali. Ya. Baik. Kemudian 3 prinsip utama dalam paliatif kanker ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dengan cara mengatasi nyeri dan gejala-gejala lain yang ada pada pasien. Yang kedua adalah menghargai kehidupan dan menganggap bahwa proses kematian itu merupakan sesuatu yang alami. Dan yang ketiga, bahwa dalam program paliatif kanker itu bukan untuk menunda kematian ataupun sebaliknya mempercepat kematian. Jadi ini yang harus betul-betul kita pahami supaya kita berangkat pada pemahaman yang betul. Betul sekali. Ya, baik. Terima kasih Dokter Marwanta. Dokter Ratih? Selanjutnya. Saya yang lebih general aja. Ya, general aja. Baik. Saya tahu menderita suatu penyakit terminal, baik kanker maupun non kanker, itu bukan hal mudah. Baik bagi pasien maupun bagi keluarga yang merawat ya terutama. Tapi tetap semangat ya, tetap berjuang dan yakin bahwa dalam setiap masalah itu pasti ada kasih sayang Tuhan atau kasih sayang Allah yang bersama kita. Nah, Allah tidak akan memberikan suatu masalah lebih berat daripada yang bisa kita tanggung di pundak kita. Jadi kita bersama-sama, bareng-bareng melalui fase-fase yang tidak mudah ini, baik dari pasien, dari keluarga, dan juga dari dokter-dokter yang merawat dan tenaga kesehatan yang merawat. Kita bareng-bareng. Karena setiap kehidupan itu berharga, setiap nafas yang berhembus itu berharga. Jadi mari kita hargai kehidupan. Dalam banget. Ini iya. Kayaknya kita datangkan lagi deh. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak cukup Dok kalau bicara kita setengah jam nih ya Dokter Marwanta. Banyak banget yang akan kita gali, informasi yang tentunya ini nanti akan bermanfaat bagi Sobat Muwardi kita ya. Tapi ya gimana, waktunya udah di sana udah langsung cut
Oke Bu, ya oke Bu produser, kita cut. Ya baik Sobat Muhardi, terima kasih udah menyaksikan podcast pada sesi kali ini. Tentunya jangan lupa selalu mendengarkan podcast di mana aja Dok? YouTube. Di YouTube ada, di Spotify ada. Kalau misalnya nanti pengen di-download secara free di Spotify, boleh didengarkan di mana saja ya kan, di DNA Cafe juga boleh. Biasa Sponsor utamanya di DNA Cafe boleh. Nanti di perjalanan boleh. Nanti kalau misalnya ada yang mau komen langsung aja ya Dok ya. Di komen di YouTube-nya itu di bawah ada link komennya ya. Di komennya apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditingkatkan, dan boleh diusulkan kalau misalnya Sobat Muhardi pengen materi apa yang akan kita angkat. Nah, topik-topik yang akan kita angkat. Nah, boleh. Nanti kita akan note dulu ya, kita hadirkan nanti dengan narasumber yang pasti punya kompetensi di bidang tersebut. Ya baik, terima kasih atas waktunya Dr. Marwanta yang di kesibukan ini sudah meluangkan waktunya kepada kami. Terima kasih sekali Dr. Ratih juga. Ya, pasti habis ini banyak ditunggu nih ya saudara-saudara kita yang pengen ketemu dengan beliau ya. Ya baik, berarti dengan demikian berarti selesai sudah untuk podcast kali ini. Tentu saja selamat menyaksikan untuk sesi berikutnya, karena ada sesi berikutnya yang akan lebih seru lagi ya Dok ya. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Masih di Positif Podcast Sehat Selalu deh. Think positive and get more solution. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.